Nah, untuk memadamkannya kawan-kawan, kita tidak menggunakan air, tetapi kita menggunakan tanah kawan-kawan. Tanah. Sebab tanah ini sangat cepat untuk memadamkan api dari sekam itu kawan-kawan. Nah, kita taruh dulu nih tanah kita butuhnya berapa. Karena tanah ini kan memang kita membuat untuk media tanam kita sendiri nih. Tanah ini juga kita tahu bahwa dia juga kadang-kadang mengandung bakteri ataupun jamur. Jadi dengan panas dari sekam ini kawan-kawan, itu tanahnya pun insya Allah akan lebih steril, ya kan? Tapi untuk penggunaan sendiri nih. Tapi kalau untuk pesanan orang, memang kadang-kadang mereka nggak mau dipadamkan dengan tanah. Tapi kalau untuk sendiri alangkah baiknya kawan-kawan menggunakan tanah itu kawan-kawan. Ya. Jadi langsung kita jadikan sebagai media tanam. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dari kebutuhan media tanam yang akan kita gunakan ataupun kita pakai untuk apa, kemudian berapa banyak. Nah, di situ. Untuk perbandingannya kurang lebih sih ya sekitar 2:1 udah cukup untuk memadamkan sekam ini. Jadi maksudnya 2:1 itu sekam bakarannya 2 bagian, kemudian tanahnya 1 bagian. Cukup untuk memadamkan api dalam sekam kawan-kawan. Cukup untuk memadamkannya. Jadi kalau kita mau menambahkannya, maka kita bisa menambahkannya pada saat kita menanam tanaman. Ya. Ini sekali untuk memadamkannya dan untuk menggunakannya. Baru kita aduk. Ini lebih efektif kawan-kawan sebenarnya dibandingkan air. Lebih efektif dibandingkan air. Nah, kenapa kita gunakan tanah kawan-kawan? Nih, kelebihan tanah itu dia yang pertama bisa menyerap dari panas sekam yang kita bakar. Kemudian yang kedua, dia juga membuat suatu seperti jarak. Hambatan bagi sekam. Jadi nggak merambat lagi, istilahnya dia nggak kemana-mana lagi gitu loh panasnya. Dan apinya juga nggak nyebar lagi. Ini hati-hati kawan-kawan. Seperti kata pepatah ya, jangan seperti api dalam sekam. Kalau kita lihat, kalau orang yang nggak pandai ataupun yang nggak pengalaman untuk mematikan sekam itu, ini jangan langsung dibawa ke ruangan ataupun ke tempat yang mudah terbakar. Karena kalaupun kita lihat di sini apinya udah padam, udah nggak begitu berasap kawan-kawan, ternyata di dalamnya itu masih menyimpan panas ataupun bahkan bara kawan-kawan. Dan itu bisa berbahaya juga. Tuh. Padahal kita baru mengaduknya dan kita udah ngerasa udah nggak panas. Artinya hangat, udah bisa kita pegang. Padahal sangat panas loh tadi. Sangat panas, tetapi karena dengan tanah ini, ya alhamdulillah nih kelebihan dari tanah itu sendiri. Bisa kita pakai tanahnya untuk media tanam juga. Karena dengan suhu tertentu kan bisa bakterinya bakalan hilang. Jadi, ini bisa kita buktikan nih kawan-kawan. Ya. Jadi dengan penggunaan tanah ini sebenarnya lebih efisien. Bukan karena punya ilmu kebal ya. Memang kawan-kawan bisa buktikan sendiri deh. Ya. Jadi kalau untuk memadamkannya kawan-kawan ya itu dengan tanah. Tidak sampai 1 bagian. Nggak sampai 1 bagian. Artinya dia tidak 1:1. Jadi tanahnya itu nggak banyak. Nggak banyak tanahnya kawan-kawan. Hanya untuk memutuskan aliran panas. Kemudian yang kedua dia menghambat panasnya karena dia menyerap. Segitiga api. Memutuskan segitiga api. Nih cara kita untuk membakar sekam, kemudian cara untuk memadamkannya kawan-kawan. Untuk dijadikan sebagai media tanam di dalam tabu lampot kita ataupun untuk tanaman kesayangan kita tentunya. Ya. Jadi alhamdulillah nih udah bisa digunakan. Hasilnya juga ternyata alhamdulillah jadi 100% juga ya. Nah, inilah kawan-kawan nih hasil dari yang kita padamkan dengan tanah
ya. Jadi sengaja nih di siang hari kita ingin membuktikan kepada kawan-kawan nih semua kalau dengan penggunaan tanah ini ternyata memang sangat efektif. Jadi memang dari malam itu memang kita tinggalkan, kemudian kawan-kawan bisa lihat tentunya tidak ada sedikit pun yang menjadi abu, dan arangnya bisa terbakar dengan sempurna tentunya. Nah ini dia, ini nggak disiram dengan air sama sekali kawan-kawan ya, tidak disiram dengan air sama sekali. Jadi kalau kita menggunakan air ya, itu banyak kerugian mungkin ya, dari segi efisiennya itu banyak kerugian yang kita dapatkan kalau menggunakan air. Yang pertama, nah kita langsung aja nanya ya kan sama yang mencetusnya nih. Kira-kira kalau menggunakan air itu Bang, dengan penggunaan tanah ini kira-kira kekurangan dan kelebihannya apa Bang? Banyak kelebihannya kalau pakai tanah. Banyak kelebihannya. Kekurangannya satu aja, kalau untuk dijual ke konsumen kan belum tentu dia pengen tanah. Itu aja tuh. Kalau yang lainnya itu positifnya, lebihnya lah. Cuman itu aja, dia kan sudah dicampur dengan tanah. Iya. Nah, kalau untuk kita komersilkan, pelanggan kan belum tentu mau pakai tanah. Kalau untuk dijual, pelanggan belum tentu mau dengan tanah. Ya pastinya. Kalau pakai sendiri ini lebih efektif. Iya. Dibandingkan dengan air, satu penggunaan air pasti cukup banyak. Walaupun dengan api bara sekam sebesar ini lumayan banyak air. Lumayan banyak air, betul. Terus dia pakai spray. Harus dengan dua orang, satu ngaduk, satu nyiram gitu Bang. Iya. Jadi lebih merepotkan Bang ya. Dan lebih parahnya lagi, kelihatan di mata secara visual dia sudah mati. Ternyata belum, itu kata orang api dalam sekam itu. Iya kan, api dalam sekam. Kita tinggalin malam ini, besok pagi masih berasap. Padahal sudah kita siram dengan sekian banyak air. Udah sampai banjir malahan Bang ya. Banjir. Terus kalau pakai air itu, sekamnya kan nggak bisa langsung kita masuk ke karung karena masih basah. Iya, kalau penggunaan air dipakai air nggak bisa langsung masuk ke dalam karung, jadi lebih lambat lagi untuk menunggu kering tentunya ya kan. Iya. Plusnya ini tadi tanahnya kan sudah kita bakar nih, walaupun cuma 80 derajat, 90 derajat, ya bakteri-bakteri yang tak baik di tanah, yang lengket di tanah itu bisa mati. Iya pastinya. Nah ini kan media kan sudah kita siap pakai tuh. Media tanam kita juga kan pakai tanah ya. Iya. Dari hidroponik. Jadi tinggal menambahkan kompos saja kalau misalkan mau dipakai Bang ya. Tambah aja kompos satu bagian. Tambah. 1:1 dengan ini. Atau ya 2:1. Makanya dia penggunaan tanahnya itu disesuaikan aja bisa Bang ya. Bisa disesuaikan. Kita butuhnya mau poros kah atau mau agak padat kah. Jadi tanahnya itu terserah deh. Nah gitu. Tapi kalau hanya untuk memadamkan aja, dia cukup sekedar aja 1/4 bagian dari sekam udah cukup bisa untuk mematikan sekamnya. Tergantung kebutuhan kita ya. Tergantung kebutuhan kita. Jadi ini pesanan orang nih Bang. Nih jadi kita sambil melihat caranya nih kawan-kawan. Ini yang perlu untuk diketahui untuk kita bersama nih ya. Yang membakar sekam itu hati-hati, jangan dekat dengan barang yang mudah untuk terbakar. Nah itu. Ini dengan tanah 5 menit udah mati dia. Hanya 5 menit aja udah mati Bang kalau dengan tanah. Kalau dengan air setengah jam, 1 jam belum tentu. Kalau dengan air setengah jam, 1 jam belum tentu mati. Nah, kadang-kadang di mata kita aja lihat mati, padahal dia masih hidup dalamnya. Dan bahkan air yang udah kita siramkan pun bisa kering lagi disebabkan karena api yang masih menyala kawan-kawan. Nah itulah dia cara kita untuk memadamkan ya api dalam sekam kawan-kawan. Jadi dengan tanah. Kalau ada orang yang memang memiliki sifat api dalam sekam itu hati-hati ya. Kita nggak bisa memadamkannya dengan air. Tetapi kalau bisa padamkan dengan tanah ya. Gitu Bang ya. Dikuburkan. Jangan dikuburkan juga kan. Maksudnya jangan terlalu lembut kita sama orang yang memiliki sifat api dalam sekam. Jadi kalau bisa kita agak keras juga nih, agak padat seharusnya ya, biar cepat padam gitu loh. Kadang kalau misalkan dengan air aja malah kita pula kena injak itu. Harus hati-hati. Oke, kawan-kawan nih, kalau kita lihat memang sepele ya
pekerjaannya, tetapi memang sangat penting untuk kita ketahui bersama tentang cara memadamkan sekam ini kawan-kawan. Ya, bisa dilihat abunya juga nggak begitu banyak. Kemudian sekamnya juga alhamdulillah jadi dengan bisa dikatakan sempurna nih kawan-kawan. Pesanannya padahal cuma 90% aja, tetapi ini udah 100%. Ya, karena panas dari bara yang tertinggal itu semalam. Nah, ini dia hasilnya kawan-kawan. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu hasilnya untuk bakaran sekam ini ya, dari 2 karung yang kita bakar, karung 100 itu bisa menyusut 1/3 sampai setengahnya. Bisa menyusut cukup banyak. Dan ini karena kita tambahkan dengan tanah ya untuk memadamkannya. Jadi ukurannya kurang lebih sama seperti semula nih kawan-kawan. Ya, karena ditambahkan dengan bahan tanah gitu ya. Tapi keunggulannya tentu dapat dilihat nih kawan-kawan, kalau dengan menggunakan tanah jadi nggak terlalu berat. Karena kalau dengan menggunakan air kan kita nunggu kering dulu. Yang kemudian ini bisa kita simpan lama gitu loh. Ya, kalau kita simpan lama karena dia di dalamnya nggak basah, jadi karungnya juga tidak cepat lapuk ataupun tidak gampang jebol. Nah, karena dia kering kan. Nah, begitu kawan-kawan penggunaan daripada tanah untuk memadamkan sekam yang kita bakar.